Singkat kita yaitu Ibu Kartinda SKM MKN. Nanti lulusannya sarjana itu akan bergelar SKES atau sarjana kesehatan. Iya, Sangat menarik ya teman-teman ya. Nah jadi atau University Putra Malaysia. Nanti anak SMK gitu ya bisa nggak masuk. Jangan takut, jangan sedih, jangan galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Umba TV. Dengan saya Ausini Minawaro. Seperti biasa, di sini kita akan membahas seputar hal yang menarik dan relevan mengenai prestasi dan pencapaian dari mahasiswa dan dosen di Universitas Muhammadiyah Warebeng. Nah, pada kali ini kita kedatangan Ibu dosen cantik kita yaitu Ibu Kartinda SKM MKM selaku Ketua Prodi Administrasi Kesehatan. Halo Ibu. Iya. Selamat siang Mbak Vini, salam kenal, assalamualaikum semuanya. Ya, gimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah baik. Ya, jadi Jadi gimana? alhamdulillah juga baik. Jadi teman-teman, Ibu Kartinda ini merupakan Kaprodi dari program studi administrasi kesehatan ya Bu. Iya, Nah, kan kita udah kedatangan bintang tamu Kaprodi Administrasi Kesehatan. Tentunya pastinya kita di sini akan membahas tentang prodi administrasi kesehatan, Bu. Kita boleh langsung masuk ke topik pembicaraannya ya, Bu. boleh. Nah, adapun pertanyaannya, apa keterampilan yang akan dikembangkan oleh mahasiswa di prodi administrasi kesehatan? Iya, jadi sebelumnya kita bahas dulu ya apa itu administrasi kesehatan. Jadi memang administrasi kesehatan itu khususnya merupakan salah satu bagian di bidang kesehatan yang mana khusus memang kepada bagian administrasi ataupun manajemen pelayanan. Jadi untuk FBI dulu nih for your information gitu ya. Administrasi kesehatan ini sendiri nanti lulusannya sarjana itu akan bergelar SKES atau sarjana kesehatan. Iya, jadi nanti itu apa ya Bu, kerjanya gimana gitu ya. Jadi kerjanya tidak hanya di administrasi aja, tapi administrasi kesehatan jika bekerja nanti itu disebut dengan administrator kesehatan. Kerjanya di 4 bidang. Mereka ada di bidang pelayanan, perizinan, akreditasi, dan juga sertifikasi program pembangunan kesehatan. Nah, karena berkaitan dengan hal tersebut, ini tentunya akan berkaitan pula dengan keterampilan dan juga kompetensi apa yang mereka miliki. Nah, di prodi administrasi kesehatan sendiri tentunya kita memiliki keterampilan yang mana akan kita asah baik dari soft skill dan juga hard skill-nya. Nah, keterampilan paling umum itu tentunya di bagian bidang manajemen pelayanan dan juga administrasi kesehatan. Jadi, kompetensi yang mereka miliki nanti memang lebih spesifik ke bagian manajemen pelayanannya di administrasi kesehatan yang sendiri. Jadi prospek kerjanya juga luas ya Bu, administrasi. Iya, benar Mbak. Bukan hanya di bidang administrasinya saja. Iya, benar. Jadi prospek kerja itu kita nggak cuma di front line aja ya. Kalau di public health atau di public health facility atau di fasilitas kesehatan masyarakat seperti puskesmas ataupun di rumah sakit. Jadi nggak di bagian ADM-nya aja, tapi bisa ke manajemennya, bisa ke manajemen. Kalau middle management itu kita bisa ke bagian Bisa ke bagian bagian pelayanannya, bisa di bagian perizinan, akreditasi, ataupun sertifikasi program-program pembangunan kesehatan. Nah, jadi teman-teman, program studi administrasi kesehatan ini sungguh banyak ya prospek kerjanya ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kurikulum dari program studi administrasi kesehatan? Iya, ini pertanyaan sangat menarik dan sangat bagus banget ya Mbak Vini. Jadi untuk Anda sekalian dan juga teman-teman nih yang penasaran tapi nggak tahu nih mau nanya ke siapa. Nah, untuk akreditasi kesehatan sendiri, kita kurikulumnya berdasarkan kepada asosiasi. Jadi kan kalau seperti dokter, itu kan ada IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, administrasi kesehatan itu juga sama. Kita punya PIPAKI namanya. Jadi PIPAKI itu adalah perkumpulan institusi yang mana nanti di situ bekerja sama di bawah naungan administrasi kesehatan se-Indonesia. Nah, jadi PIPAKI itu memang merupakan suatu kumpulan organisasi yang isinya seluruh
prodi-prodi administrasi kesehatan di Indonesia, dan kurikulumnya kita sama, merujuknya sama. Jadi satu Indonesia Itu se-Indonesia itu sama pelajarannya apa. Dan sekarang pun untuk informasi gitu ya, kita juga sedang dalam tahap menjadi anggota PIPAKI, sedang diproses universitas, dan insya Allah akan segera juga bergabung menjadi bagian dari PIPAKI itu sendiri. Gitu Mbak Kiai. sangat menarik ya teman-teman. Ya. Nah, jadi setelah pertanyaan selanjutnya Bu, apakah akan ada program magang di program studi administrasi kesehatan ini? Iya, ini balik lagi pertanyaan bagus lagi gitu ya. Jadi pertanyaan untuk program magang ini ada nggak ya Bu, semester berapa gitu ya? Tentunya ada. Magang kita tidak hanya secara wilayah nasional atau secara wilayah internal UNUBA saja. Tapi memang kita magang ini nanti dibagi beberapa tahap gitu ya. Jadi nanti tidak hanya magang tapi ada juga praktek belajar lapangan. Nah, ini lagi Mbak Vini menariknya. Kita ada kerjasama bersama UPM atau University Putra Malaysia. Nanti kita ada praktek belajar lapangan insya Allah. Insya Allah nanti nggak ada halangannya. 15 Agustus ini kita akan ada MOU bersama UNUBA dan UPM. Nah, setelah itu kita akan juga bahas di semester 4. Anak-anak prodi administrasi kesehatan ini insya Allah tahun depan akan ada kunjungan dan juga belajar di Hospitality UPM. Jadi nanti mereka langsung belajar dan bekerja atau magang di rumah sakit pengajaran University Putra Malaysia di Malaysia. Nah, jadi kita ini. Ini Bang, ini program studinya bisa keluar negeri ya kan Bu? Iya, pasti dong. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya Bu, selain UPM, apa saja kolaborasi? Iya, baiklah. Jadi tadi seperti yang saya spill nih FEI ya, saya bilang di depan tadi. Jadi memang kita kolaborasi kita itu kan tidak hanya dari luar ya, tapi di dalam pun kita kuatkan internal dan juga di wilayah nasional itu kita kencangkan gitu ya. Jadi awal sekali kita ini sudah memiliki kolaborasi yang sangat kuat bersama beberapa universitas stikes akademi yang nomor terdepan lah di Indonesia gitu ya. Kayak kita sendiri sudah ada kerjasama bersama Universitas 11 Maret, khususnya di pasca sarjananya. Nah itu sih kita sudah punya kerjasama di S2 IKM UNS atau Universitas 11 Maret Surakarta Solo. Lalu juga kita kerjasama dengan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang di bidang prodi kebidanan dan keperawatan. Lalu juga kita sudah bekerja sama di Stikes Membalu Ulum Surakarta ya, di wilayah Solo juga di bidang keperawatannya. Lalu juga ada kerjasama di FK Unizar atau Universitas Islam Al-Azhar Mataram Lombok. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu udah kita jelajahi kerjasama ya. Sangat banyak ya. Banyak, iya, benar. Jadi kerjasamanya banyak, kolaborasinya pun sudah kita lakukan. Kita selalu rutin nih setiap bulannya ada webinar nasional. Dan juga insya Allah yang akan datang kita akan adakan seminar nasional dan call paper se-Indonesia. Nanti baru kita adakan ke konferensi internasional ya. Ditunggu ya. Dan Sangat banyak gitu loh kolaborasinya ya kan dari program studi administrasi kesehatan. Iya. Next pertanyaan Bu, spill dosen profesionalnya dong Bu. Iya, nah jadi spill dosennya Bu gitu ya. Ya, jadi untuk program studi administrasi kesehatan sendiri, kita ini dosennya lulusannya di Indonesia ini alhamdulillah berasal dari universitas terkemuka semua gitu ya. Kita ada dari dosen Universitas 11 Maret, saya pribadi dari S2 IKM Universitas 11 Maret Surakarta Solo, lalu ada beberapa teman kita dari Universitas Indonesia, ada Universitas Diponegoro Semarang, ada juga dari University Fort de Kock Padang, lalu juga ada dari Universitas Sriwijaya juga ada. Jadi insya Allah kompetensi dari pengajarnya pun sudah terjamin. Karena dari universitas yang bagus ya. Benar, tentunya seperti itu lah ini. Jangan ragu untuk masuk prodi administrasi kesehatan. Yang dosennya itu dari universitas yang bagus. Iya. Nah, selanjutnya Bu, untuk sekarang program yang sedang berjalan. Iya. Mbak Penny. Jadi untuk sekarang memang meskipun sekarang sudah di tengah UAS, tapi kesibukan kita di prodi masih sangat banyak sekali. Program yang masih berjalan yaitu kita webinar kita juga masih berjalan dan tentunya juga kita susun jadwalnya lagi. Lalu nanti juga kita akan ada penandatanganan MOU tanggal 12 Agustus nanti dengan UPM Malaysia. Setelah itu juga saya pribadi juga akan mendampingi skripsi atau penulisan mahasiswa di Fakultas Kesehatan dan juga Fakultas Kedokteran di UPM.
Jadi nanti saya pun dan juga teman-teman akan menjadi dosen peninjau dari luar untuk skripsi anak-anak di UPM. Nah, dan juga teman-teman kita di Prodi Administrasi Kesehatan sekarang sibuk dalam mempersiapkan beberapa kegiatan yang akan kita selenggarakan seperti pengecekan kesehatan Sivitas Akademika Umuba, lalu juga kita akan ada program pengabdian kepada masyarakat, nanti juga pengecekan kesehatan dasar, penyakit tidak menular pada suku anak dalam dan juga wilayah-wilayah desa terpencil yang berada di wilayah wilayah Muarubungo, berarti Kabupaten Kota Muarubungo seperti itu. Jadi banyak banget ya Bu. Banyak sekali kegiatannya. Iya benar gitu Mbak Vini. Gitu. Jadi jadi mahasiswa dari program studi administrasi kesehatan ini juga banyak dia berkunjung ke masyarakat Ibu untuk melihat cek. Iya benar Mbak Vini pasti. Selanjutnya kapan cek kesehatan dan program itu dilaksanakan? Iya. Jadi Mbak Vini, insya Allah kegiatan itu untuk pengecekan Sivitas Akademika, insya Allah di semester baru nanti sekitar bulan September-Oktober kita akan adakan, yang mana pengecekan Sivitas Akademika ini akan dilaksanakan secara rutin. Nanti prodi kita akan bekerja sama juga dengan klinik Muhammadiyah Muarubungo. Itu kan kita punya klinik sendiri ya, jadi lebih terjamin lagi ya, karena kita sudah punya saling kerjasama dan sudah punya instansi menaungi ini. Nah, nanti akan kerjasama juga dengan klinik, insya Allah September-Oktober. Itu sudah sedang diproses juga oleh para pimpinan, lalu juga pemeriksaan kesehatan kepada suku anak dalam, teman-teman di suku anak dalam juga akan kita adakan insya Allah sekitar Oktober akhir atau November awal. Jadi nanti pada saat kuliah juga teman-teman dan kita semua akan turun juga seperti itu ke teman-teman di suku anak. Bu, jadi suku anak dalam ya Bu, langsung mahasiswa Prodi Administrasi Kesehatan. Ya baik. Karena Bu, kita belum tahu nih visi misi dari program studi admin. Iya, adapun visi misi dari program studi kita sendiri di flyer yang sudah kita sebarkan itu sudah jelas sekali. Tentunya Mbak Vini, kita Prodi Administrasi Kesehatan sendiri memiliki visi yang mana kita juga ingin menjadikan prodi ini berwawasan global, berdaya saing dan juga unggul, khususnya di bidang manajemen pelayanan kesehatan. Karena memang administrasi kesehatan kan basicnya di manajemen pelayanan kesehatannya seperti itu. Dan misinya tentunya kita juga ingin membangun prodi ini menjadi lebih baik, lalu juga ingin menjawab tantangan masyarakat, serta kita juga ingin memberikan kontribusi lah kepada masyarakat khususnya di wilayah Bungo, instansi kesehatannya. Semoga nanti lebih baik di dalam bidang administrator kesehatannya seperti itu. Sangat bagus ya teman-teman visi misi dari administrasi kesehatan ini. Oke, selanjutnya Bu, cara mau daftar prodi administrasi kesehatan ini gimana yuk? Mungkin teman-teman di rumah pengen daftar gitu Bu, kan terima mahasiswa banget. Iya, oke. Terima kasih Mbak Vini. Jadi cara daftar itu mudah sekali ya, karena Umuba itu sudah memiliki fasilitas yang mumpuni. Jadi anak-anak sekarang tuh nggak perlu lagi kalau seandainya nggak sempat offline atau datang langsung, bisa online. Caranya ketik di www.pmb.umuba.ac.id itu bisa. Silakan daftar di sana. Lalu juga tim PMB kita tuh 24 jam selalu standby dan ready untuk membalas pesan-pesan dari Anda sekalian jika ingin mendaftar di 9 prodi Umuba dan salah satunya di prodi administrasi kesehatan kayak gitu. Ya teman-teman, jadi selain mendaftar secara offline juga bisa dilakukan online dan standby terus ya Bu, pendaftaran di Umuba ini. Iya benar, dan tentunya informasi-informasi terkait itu bisa follow juga IG resmi administrasi kesehatan. Jadi bisa di searching di IG-nya yaitu Adminkes Umuba. Di situ ada cara pendaftaran, lalu apa saja persyaratannya, lalu juga kita berikan informasi beasiswa apa yang bisa diambil di prodi kita juga sudah kita sharing di sana ya. Jadi teman-teman jangan lagi takut, Bu saya nggak punya waktu nih, kalau offline bisa online. Bu, iya benar, kalau di wilayah Muarubungo boleh join datang, sekalian kita sharing-sharing ya kan gitu. Jadi teman-teman buat yang mau daftar di administrasi kesehatan, kalian mau tanya atau seperti itu, kalian bisa follow IG-nya ya Bu. Bisa follow IG-nya. Apa tuh IG-nya Bu? Iya, jadi IG tadi kita ulangi lagi ya. Jadi IG-nya adalah adminkes_umuba. Boleh di follow dan juga diikuti lah sekarang ya. Jadi nanti semua informasi update terbaru bisa didapatkan di sana juga yang berkaitan dengan prodi administrasi kesehatan Umuba. Terus itu teman-teman, kalian boleh follow ya IG yang dibilang Ibu barusan. Nah selanjutnya Bu, motivasi Ibu dalam mewujudkan prodi administrasi kesehatan ini ya? Iya, baiklah. Tentunya kalau balik lagi ke motivasi itu kan balik ke tanggung jawab kita ya. Tapi saya pribadi di sini
sama seperti visi misi Unmuba yang mana kita turunkan juga ke fakultas dan juga ke prodi, tentunya kita harus memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat. Kalau di bidang prodi administrasi kesehatan berarti kontribusi lebih di bidang manajemen pelayanan kesehatan. Saya harap nanti anak-anak kita yang lulus menjadi gelar sarjana kesehatan khususnya di bidang administrator ini bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di wilayah Mormuala khususnya gitu ya. Karena kan kalau sekarang kita sering berkunjung, tapi mungkin ada beberapa instansi atau fasilitas publik atau masyarakat umum yang masih belum terlalu baik gitu. Jadi diharapkan semoga anak-anak ini nanti lulusnya bisa memberikan yang terbaik lah. Jadi motivasinya ya sama aja, tetap memberikan yang terbaik supaya hasilnya juga baik Udah. untuk Bungo dan sekitar. Oke, selanjutnya pesan untuk calon maba Unmuba nih, Bu. Oke, baik Mbak Vini. Jadi kepada anak-anak sekalian nih, khususnya yang baru lulus dari SMA, SMK, atau MAN gitu ya, yang kemarin belum lulus di undangan ataupun jalur-jalur yang sudah ada, jangan takut, jangan sedih, jangan galau. Karena saya pribadi dulu pun ketika saya juga baru lulus SMA, saya juga tertolak gitu ya dari undangan. Tapi saya ikut SBMPTN ataupun jalur mandiri, dan akhirnya saya pun keterima di universitas pilihan saya sendiri dan terbaik menurut saya. Dikatakan terbaik atau tidak terbaik itu kita yang menentukan Mbak Vini. Jadi untuk teman-teman pun, jika teman-teman ingin masuk ke wilayah ranah kesehatan dan prospek kerjanya oke dan masih luas seperti itu, salah satunya bisa masuk ke administrasi kesehatan. Nanti Bu, saya anak SMK gitu ya, bisa nggak masuk? Itu ada pertanyaan juga dari akun Instagram kami, dan tentunya saya jawab itu bisa. Bisa ya? Bisa, karena apa? Ya kita pelajari di administrasi kesehatan adalah dari multidisiplin. Artinya semua ilmu bisa masuk. Jadi dari teman-teman SMK, SMA, MAN, silakan daftar ke prodi administrasi kesehatan Unmuba. Kita bisa menerima dan nanti kita buktikan gitu ya bahwa kalian itu juga bisa menjadi pilihannya unggul di prodi ini seperti itu. Itu teman-teman, jadi kalian yang mungkin dulunya di SMA jurusan IPS juga bisa ya Bu masuk administrasi kesehatan, gak harus dari kesehatan dulunya ya Bu. Iya boleh, bisa Mbak Vini. Selanjutnya berikut sekian ya Bu pertanyaan dari kami. Jadi prodi administrasi kesehatan ini sangat banyak prospek kerjanya, kemudian juga kolaborasinya juga banyak, kerjasamanya. Jadi teman-teman buat calon mahasiswa Unmuba yang pengen masuk ke administrasi kesehatan, kalian bisa untuk misalnya kalian malu nih nanya langsung, kalian boleh cek IG-nya Ivan Bu. Iya betul. Sekian podcast kita pada hari ini. Untuk teman-teman, kalau ada salah kata, saya selaku pembawa acara meminta maaf kepada teman-teman Irman, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.